Saya pun dah maklum dah, dia ada tak ada sama je. Ni kan orang suka-suka dia lah. Kadang duduk depan sekali, oh kalah yang lain. Duduk depan sekali, kadang-kadang tak muncul sebulan. Dah maklum dah tu dah. Nah itu terserah Allah sudah. Jadi orang yang zawal akal tak ada kena hisab dia. Ya makanya orang gila tu tak kena hisab. Nah kena akal tak ada. Memang balai orang gila tu balai, tapi akal tak ada. Kalau seandainya dia gila umur 40 sampai dia meninggal 65, berapa tu? 25 tahun tak dihisab. Yang dihisab tu dari akal balik sampai 40. Kalau dari kecil sudah sakit, dari akal balik sakit sampai meninggal sakit, bersih dia, surga tempat dia. Nah, dikubur tak ditanya, kita ditanya. Makanya dia ketawa-ketawa di tong sampah tu. Dia bilang kau kena tanya, kata dia. Aku lepas. Jangan sepelekan orang gila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'alimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya sehingga pada subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bulughul Maram. Ya, masih berkaitan dengan mayat. An Ali radhiyallahu anhu qala. Ya, dari Ali Allah Ta'ala kepadanya telah berkata, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bersabda, la tughalu fil kafani fa innahu yuslabu sari'an, rawahu Abu Daud. Hadis pendek ni ya. Kata Nabi, la tughalu fil kafani, jangan berlebih-lebihan dalam mengkafankan mayat. Itu maksudnya, jangan berlebih-lebihan dalam mengkafani mayat. Fa innahu yuslabu sari'an, sesungguhnya dia akan mudah rusak. Nah, itu maksud Nabi. Jadi kan kapan ni dia tetap dalam kubur, rusak dia. Kecuali orang tertentu lain, itu karamah namanya. Nah, seperti siapa? Senawi Bantan itu, ulama kita di Mekah itu. Nah, kuburannya kan berserakan di Mekah waktu itu. Nah, zaman perintah Saudi itu dirapikan, dipindahkan ke Ma'la, dekat kuburannya Khadijah isteri Nabi SAW. Jangankan jasad, kan kapan pun masih bagus. Udah 90 tahun mayatnya itu, kain kapannya pun masih bagus. Jadi jasad kain kapannya itu lain, ini orang tertentu. Nah, tapi kita ini orang awam kebanyakan sesuai hadis Nabi SAW. Nabi ini ngomong dengan orang kebanyakan. Seperti kita ini tetap kain kapan kita pun hancur, jasad hancur. Baik sangka ialah hancur lah dulu. Ya. Nah, kemudian penjelasan ni, la tughalu fil kafan, jangan berlebih-lebihan dalam mengkafani mayat. Maksudnya apa? Di sini janganlah kamu berlebih-lebihan dalam nilainya, fi thamanihi, nilainya pun jangan terlalu mahal. Nah,
beli kain yang mahal-mahal padahal untuk mayat. Bawa ke mana? Ke dalam tanah. Untuk apa kah? Mubazir. Ya, mubazir itu. Nah, bahkan dikatakan wala tajawazul hadd syar'i. Jangan sampai melewati batas syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi itu, ucapan Nabi itulah syariat. Kata Nabi bilang jangan boleh berlebihan, ya ikut sudah. Ya, walaupun yang meninggal ini milioner. Pakai yang sederhana. Kenapa? Tak ada guna mahal-mahal. Dalam tanah pun hancur juga. Ya kan? Itu mubazir namanya. Lianna fi dzikr idha'atil mal. Sesungguhnya demikian itu, maaf, menyia-nyiakan harta. Mubazirlah. Ya, mubazir tu. Walin nahyi lil karahah, dilarang kerana makruh, tak bagus. Jadi yang bagusnya cari kain yang standar saja. Ya, kenapa? Pandangan kita tetap di tanah pun habis juga dia. Fa inna yuslabu sari'an, sesungguhnya dia akan mudah rusak. Artinya dia akan hancur kerana mayat tadi. Kerana tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya kekapan itu untuk si mayat, sama-sama hancur. Jasad ni pun hancur. Ya, apa lagi? Kapan pun hancur. Ya, kita jelaskan ya. Nah, jadi hadis ini apa maksudnya ni? Nah, hadis ini punya makna. Artinya maksudnya mengkapankan mayat ini menutup aurat si mayat. Nah, menggunakan aurat ini tadi, menutup aurat ini. Nah, Nabi SAW melarang jangan mubalaghah. Ya, mubalaghah itu artinya berlebih-lebihan di dalam mengkapankan mayat. Karena isyarat sesungguhnya dia akan hancur juga, dia akan rusak juga. Nah, kerana inilah dibilang walihada qala Siddiq radhiyallahu an. Kerana itulah Abu Bakar Siddiq berkata. Abu Bakar berkata ni setelah Nabi meninggal, Abu Bakar berkata untuk diri dia. Abu Bakar ni kaya. Yang mana orang mampu kayak Abu Bakar bisa merdekakan hamba sahaya tu mahal. Ratusan juta, berapa banyak hamba saya dimerdekakannya. Jadi orang dulu sedekahnya ratusan juta. Ya. Jadi kaya betul. Lihat perkataan Abu Bakar. Dia bilang apa? Wa qad kana alaihi thawbu maradin fihi. Dan dia waktu sakit tu ada baju yang dipakainya. Dia bilang wa fihi atharum min za'faran. Dan di situ pakaiannya bekas daripada za'faran. Za'faran ini baju yang dicelup. Itu kelas-kelas murah tu dah. Ya, kelas-kelas murah tu dah. Nah, qala aghsilu thawbi hadha. Dia bilang basuhlah kain ini, za'fan ini. Wa zaidu alaihi thawban, nanti tambah ya 2 lapis lagi, dia bilang. Ya, celupkan pakaianku ini, dia bilang, ya, bersihkan dia, tambah lagi 2 lapis. Wa kaffinuni fiha, kapankan aku dengannya. Orang kaya milioner zaman Nabi minta begitu. Ini baju yang dicelup ini namanya Ja'faran, itu kain murah. Nah, tambah 2 lapis lagi, dia bilang kau kapankan ini untuk diri aku, Sahih. Ya, kapankan untuk diri aku. Faqalat Aisyah berkata, inna hadza khaliqa. Ya, inna hadza khaliqa. Ini baju udah lapuk. Dia bilang, sudah lapuk ni. Sudah rusak, buruk dah. Ini baju udah buruk, kata Aisyah bilang. Aisyah kan anaknya. Wahai ayahku, ini baju udah buruk. Qala innal hayya haqqun bil jadid. Sesungguhnya pakaian baru yang bagus itu hanya layak untuk orang yang hidup. Jangan tu perkataan dia tu. Jadi kan orang yang hidup ni pakai bagus. Jadi pakai yang baru hanya layak untuk orang yang hidup. Apa sebab? Innama huwa limuhlati. Sesungguhnya dia limuhlati itu apa? Sadidul maut. Dijelaskan sadidul maut. Artinya ini akan dipakai oleh nanah-nanah yang keluar dari mayat. Begitu bahasa. Padahal Abu Bakar ni, mohon maaf, jasadnya tak hancur. Kerana dia waliullah, kekasih Allah. Tapi dia pesan untuk kita orang awam ni, jangan berlebih-lebihan dalam kapan. Kerana dia itu akan menjadi tempat nanahnya daripada yang keluar dari mayat. Ya, wa dzakara al-Bukhari. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam hadis ini begitu. Jadi betul-betul sahabat ni
mereka menerapkan ya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi timbullah hukum ni. Ini hadis singkat sekali ni ya, pendek sekali. Nah, bahwasanya kata ulama dengan hadis ni dapatlah hukum dilarang kita berlebih-lebihan dalam mengkafankan mayat. Alhamdulillah di mana-mana masjid pun sudah ada fardu kifayah. Kainnya pun kain yang standar, bagus. Ya, tak perlu kain yang mahal-mahal. Siapa pun yang meninggal sama. Kena dah balik ke tanah sama. Ya. Nah, jadi pakai yang standar-standar saja, tapi yang baguslah yang baik. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua menyebutkan hukum ini beriringi dengan sebab. Jadi hukum itu dipakai harus dengan sebab. Kenapa jangan pakai kain yang mewah-mewah, yang mahal-mahal? Sebabnya apa? Dia hancur, itu sebabnya. Dia pun akan maaf, dia akan berdampingan dengan hancurnya mayat. Selesai. Tapi ingat, jangan ditulis-tulis kain kafan, tak boleh, haram hukum. Jangan ditulis bismillah apa, alhamdulillah, Allahumma ighfir lahu. Jangan ditulisnya Allahumma ighfir lahu di kain kafan. Mana pula boleh? Apa sebab? Di situ ada kata Allah. Bagi puji nama Allah. Mayat masuk dalam tak lama 4-5 hari 7 hari mayat hancur, keluar darah, keluar nanah. Di situ ada nama Allah, haram jadinya. Nah, itu makai hukum tu harus jelas. Kita jangan berbuat melanggar hukum. Pengen cari berkah, kain kafan ditulis kalimah Allah, tetapi haram. Ya, kecuali pakai air boleh. Air liur ya. Boleh tak? Pakai air liur. Tak lama selesai dah. Ya kan? Begitu masuk dalam tanah habis, cuma isyarat je. Macam orang sakit ditulislah kalimah wafak nama itu. Dulu saya masih ingatlah, datuk saya itu mengobat diri yang sakit. Dia tulis kalimah-kalimah tu dalam kitab tu, masukkan dalam piring. Direndamlah tu dengan air diminum. Bukan kertas diminum. Kertas tak boleh telan, apa sebab? Haram juga hukumnya. Ni tulis kertas, ditelan pula. Ini dan pokoknya najis. Haram juga hukumnya. Jadi orang dulu tu masukkan ke piring. Kadang piring tulis. Piring tulis, masukkan air. Bismillah dia minum. Tu kalau dulu banyak begitu. Ya, kok saya tak pakai itu. Kita amalkan kalimah Allah, kita bacakan dalam air. Mudah-mudahan dengan izin Allah ada berkahnya. Kalau salah dari guru-guru kita gitu, dia air putih dibacakan. Ya, ada berkah dia. Yang penting yang bacanya orang yang mukmin, yang kuat iman, insya-Allah mujarab. Ya, contohnya apa? Kalau orang mukmin itu sebentar baca sembuh dia. Kita baca sampai 1000 kali baru sembuh. Itu bedanya mukmin dengan muslim. Orang muslim baca 1000 kali. Ya kan? Orang mukmin sekali ya baca sembuh dah. Maka orang yang kuat ibadah, yang takwa kepada Allah, manjur bacaan. Ya, manjur bacaan. Orang dulu tu dia mengobati dengan kalimah-kalimah ya. Dengan kalimah, tapi berkah insya-Allah. Ya. Nah, dengan sebab-sebab itu menjadikan dia lebih berkesan, ya, lebih berkesan. Jadi kalau bilang kenapa tak boleh, ada sebabnya. Sebab itu dijelaskan. Ya, dia akan lebih berkesan dan lebih kuat untuk dipahami. Nah, gitu hukum ini kalau dapat sebabkan ilatnya, ada sebabnya, kerana muncul sebuah hukum. Itu lebih kuat pemahaman kita insya-Allah. Baik jamaah, ini hadis pendek sekali dan penjelasan pun pendek. Ya, itu untuk nambah pemahaman. Alhamdulillah masjid sudah siap fardu kifayah. Cuma saya minta tolonglah dengan masjid ni. Memang asalnya fardu kifayah untuk orang sekitar masjid. Ya kan? Bisa begitu jadikan. Tapi kalau orang yang jauh perlu bantu juga. Ya kan? Bantu juga. Nah, saya ini sering dihubungi orang-orang yang susah, yang meninggal. Pak Ustaz, ada tak bantuan fardu kifayah? Tapi kadang masjid melihat di mana tempatnya. Saya bilang di seberang. Oh dah, ini sekitar sini ya Pak Ustaz. Payahlah gitu. Sini ni maaf ekonomi menengah.
Kok di seberang tu banyak menengah ke bawah. Di lajur-lajur pesisir tu menengah ke bawah. Jadi kau dapat dibantulah. Ya, dibantu. Ada di pinggir sungai di Gang Kuantan tu Bansir tu. Minta tolong betul ni, kami fardu kifayah. Miskin betul dia. Nah, orang warganya pun orang susah juga. Ya, susah juga. Kerana sana tidak ada masjid fardu kifayah, tidak ada. Alhamdulillah sini di kota ni ya. Ya, ada fardu kifayah ya. Itu begitu datang dapat bantuan dari Sirajuddin waktu itu. Sirajuddin bantu tu. Jadi ada tosah yang datang dari sana untuk mengambil perlengkapan itu, petinya semuanya lengkap, sama tikarnya tu, sama tikar tu. Siapa Pak fardu kifayah sana tu? Yang pendek-pendek orang itu. Pak Mahmud, Makmur. Pak Mahmud. Bela Ustaz, pergilah ni. Saya bilang saya telefon sama orang sana warga, pergi ke Masjid Sirajuddin temui Pak Makmur. Satu set dikasih itu. Ambulan perlu tak? Dah. Sana wakafnya dekat rumah. Yang penting peti ya. Nah, begitu udah dimasukkan, dia berterima kasih luar biasa. Tikarnya pun diambil itu. Tikarnya diambil. Saya naik ke sana, dia makan pakai tikar itulah dia. Tikar hantar mayat tu. Berharga benar bagi dia. Tikar. Jadi saya sampaikan kepada jemaah masjid yang ada fardu kifayah, tidak menutup kemungkinan mungkin orang jauh dari sekitar masjid itu memerlukan bantuan. Bantulah. Senang hati kita bantu. Kerana kita bantu orang yang susah lah, yang tak mampu. Ya, wallahu a'lam. Saya kira itu. Ada pertanyaan silakan. Ya. Sekarang sini namanya mahal. Ya. Yang baik itu kan itu mahal sih. Itu bagaimana bedakan? Bukan, yang baik kan gitu. Jangan yang lapuknya artinya sobek-sobek, tak perlu lah itu. Berarti penghina mayat. Artinya kain ini standar dipakai, jangan terlalu mahal. Ada kain katun yang kualitas tinggi, kan ada. Yang dipakai mayat sekarang ni kain yang biasa saja. Ya, itu maksudnya. Makanya kalau seorang sekelas Abu Bakar pakai kain katun biasa, itu dianggap tawaduk betul dah, wara' betul dah. Tak layak. Kenapa? Ekonominya kelas tinggi, pakaiannya kelas rendah. Itu sahabat tak bisa diikut. Kalau saya sih, kalau saya kaya, saya pakai yang bagus. Kalau saya miskin, pakai standar. Ya kan? Kita ada duit, kita beli kendaraan. Tak masalah. Tapi sahabat jangan ditiru, tak mampu kita. Ya, dia tu tawaduknya, waraknya luar biasa. Macam Umar, baju cuma 2 ayat. Itu yang dipakai bila ke masjid. Jadi kita di masjid ini sih, memang kain kafan itu sudah standar itulah dia. Siapa pun orang yang bergabung di dalam anggota fardu kifayah. Jadi kadang kami pilih kain yang baik, kadang ada yang mahal. Itulah kain kafan siapa pun gitu kan. Itu yang bagus. Itu yang bagus. Kain kafan ini dulu mahal ya. Kain zaman Nabi itu mahal. Kau sekarang insya-Allah semua terjangkau. Di masa Nabi itu hamba sahaya, mohon maaf, cuman bisa menutup aurat dengan lutut. Pusat dengan, jadi pakai baju itu cuma nutup ini, bawah dada sampai ke betis. Masuk masjid salat pun macam itu. Tapi yang kaya-kaya, udahlah pakai gamis, pakai jubah lagi, pakai imamah. Maaf, dulu zaman jahiliyah menyeret ke lantai itu. Itu yang kata Nabi bilang, orang yang sombong masuk neraka siapa memakai kain di bawah tu tumit. Itulah penjelasannya. Zaman Nabi itu yang pakai baju menyeret ke lantai itu sombong semua. Itu lambang orang kaya. Karena waktu itu pakaian mahal. Nah, makanya bagi kita ini ada ilatnya. Ilatnya apa? Kena diharamkan. Kena sombong itu. Nah, sekarang jamaah pakai celana, mohon maaf nih, kok di bawah kaki sombong tak? Sombong kena? Tak ada masalah lah. Jadi mengangkat kain di atas mata kaki, maka dalam mazhab Syafi'i itu sunnah saja. Kalau ke bawah yang makruh. Apakah haram? Lihat dulu sombong. Dulu zaman Nabi itu sombong semua pakai baju menyeret ke lantai itu. Diazab dengan azab yang pedih. Dasarnya mana?
Kalau tak ada sombong tak masalah. Abu Bakar itu dia memakai celana menutup mata kaki, baru pakai gamis melorot. Maka aku pakai celana dulu, baru pakai gamis, itu menutup mata kaki. Bagaimana ya Rasulullah? Kau tak ada sombong, kata Nabi. Berarti yang tak sombong tak masalah. Tapi kalau diterapkan sekarang tak masalah, bagus pula. Ya kan? Tapi ingat, jangan sampai mengancam orang yang pakai celana bawah kaki masuk neraka. Masuk neraka, hati-hati. Saya pakai baju gamis ke celana bawah mata kaki. Kalau saya sombong, neraka. Kau tak sombong, yang masuk neraka tu baju kau orang kan dapat faham kan? Berarti orangnya jangan ada kesombongan. Itulah dia. Orang sombong tak masuk surga. Orang sombong tak masuk surga dia. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi darun min kibir. Tidak akan masuk surga, mustahil masuk surga kata Nabi, orang yang di hatinya ada kesombongan sebesar biji zarah. Itu yang berat tu. Jadi kita silakan mau pakai apa boleh, sombong jangan. Ya, sombong jangan. Ya, sekali itu. Tak sombong. Mana orang miskin sombong? Kalau orang miskin sombong tu berarti salah menempati tempatnya. Makan hina lah kita, udah miskin sombong lagi. Oh, udahlah hina lah udah. Orang kaya sombong masih dikejar orang. Kalau orang miskin sombong, siapa mau dekat? Jadi begini, orang miskin yang sombong, ini orang miskin yang sombong, dia punya alasannya apa? Dia tidak mau hina di hadapan orang kaya. Artinya apa? Kita bukan sombong, kita tetap biasa saja di hadapan orang kaya pun atau orang miskin, orang yang standar ekonominya sama saja. Makanya sahabat Nabi itu semuanya akur. Kenapa? Satu dengan yang lain ikatannya kuat sekali. Yang kaya, yang standar ekonominya, yang miskin sama. Yang miskin tak minder. Ya. Yang miskin tak minder dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Yang kaya pun tak mengucilkan yang miskin. Dia cinta dengan satu yang lain. Kenapa? Dididik oleh Nabi Muhammad SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Itu standar iman yang baik. Tidak seluruh iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sama dengan dia mencintai diri selesai. Itu ajaran Nabi kepada sahabat. Maka mereka satu. Yang miskin tak minder, yang kaya tak sombong, kan bagus jadinya. Jadi kita yang apa ada perbezaan sekarang ya, karena kita iman kita belum betul. Kalau iman dah betul, insya-Allah semuanya sama. Ya, tak ada perbezaan. Ya. Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirrahu menyatakan terakhir ini saya sampaikan ya. Kata Abdul Qadir Jalani, kau tegar di hadapan orang kaya, kau sayang dengan orang miskin. Makna tegar itu apa? Jangan nampak hina engkau di hadapan orang. Jangan sampai tangguk-angguk, unduk-nunduk, ada yang mau diharapkan di hadapan orang kaya. Orang ini akan hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hina betul. Nah, silakan kita ekonomi bervariasi, tapi ingat, yang ekonomi pas-pasan jangan mengangguk-ngangguk ataupun juga nampak hina di hadapan orang kaya. Itu kata beliau, tegar. Tegar saja engkau di hadapan orang kaya, sayangi orang miskin, selesai. Dan itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Udah ini selesai? Masih ada waktu tu. Udah bunyi bel belum? Belum. Silakan. Ya. 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 Ada orang yang sakit, terus meninggal dengan pacar begitu, mungkin nggak apa-apa. Sakit terus itu meninggal dalam kondisi disengaja, misalnya gantung diri begitu ya, itu kan berdosa.
Nah sekarang prosesnya adalah mayat ini sakit, waktu sakit gitu ya, terus berobat nggak sembuh-sembuh, ke dokter, ke rumah sakit, pindah ke sana kemari nggak sembuh-sembuh, terus mungkin apa yang merasa stres atau gimana, terus sistem pengobatannya itu di dalam rumah sakit yang dipakai selang banyak itu ya, terus cabut terus minta pulang, belum sampai di rumah meninggal. Itu hukumnya gimana? Ya. Terima kasih. Kalau dia haram, dosa besar. Itu kita tak tahu. Itu hanya dia sendiri yang tahu hati dia. Jadi dia cabut itu tadi itu alat-alat medis tu dengan alasan mau pulang ke rumah. Tak niat dia umpamanya kembali di rumah, kepengen dirawat di rumah, itu tidak masalah. Dia sudah pasrah kepada Allah. Tapi kalau seandainya niat tadi dah bosan dengan hidup, udah, berarti bunuh diri lah tu. Ya, bunuh diri. Itu dia sendiri yang tahu. Ya. Nah, makanya dulu waktu zaman Nabi SAW, waktu perang tu kan, pernah sampaikan di dalam kajian tauhid, ada sahabat yang berperang tu luar biasa gesitnya, karena setiap membunuh orang kafir pahala dapat, bahkan derajat diangkat. Itu perang dalam jalan agama. Dan dunia masalah gesitnya luar biasa. Ya, pendekar dia. Dia sahabat pun berkata kalau dia mati ni dia syahid surga tempatnya ni. Kena banyak membela agama Allah. Kerana kekuatan berperang juga membela agama Allah. Nabi bilang la huwa binnar. Dah, dia neraka tempat kita Rasulullah. Jadi sebelum terjadi Nabi dah beritahu dah. Itu lauh mahfuz Nabi dilihatkan. Ini mati jelek. Suul khatimah. Sahabat bingunglah. Ini orang masih hidup. Besok lanjut lagi peperangan. Besok itulah ketahuan. Ternyata banyak disayat di badannya ni. Nak luka-luka. Dia tak mampu lagi menahan. Dia ambil pedangnya cucuk badan. Mati dia. Kerana banyak luka, tak mampu menahan sakit, bunuh. Nabi dah beritahu memang sebelum ahli neraka dia. Jadi sehebat apapun kita beramal, perang tu kan amal yang luar biasa tu. Itu yang dicari-cari sahabat tu. Tapi kerana tadi salah niatnya tadi itu. Perbuatannya akhirnya su'ul khatimah. Jadi sama tadi itu Pak. Itu bergantung niat tu orang yang sakit di rumah sakit tu. Apa niat di hati? Makanya sebaik-baiknya husnuzan sama Allah. Husnuzan. Makanya orang tu pemuda yang mau meninggal didatangi Nabi SAW. Nabi sayang sama dia. Kata Nabi, bagaimana sangkaan kau dengan Allah? Nabi tanya. Karena Nabi mau tahu di hati dia itu macam mana. Aku sekarang sudah pasrah. Apa yang dipilihnya aku terima. Masya Allah. Bahwa Nabi bilang Allah menurut sangkaan hamba. Kan bagus orang meninggal begitu. Hati-hati, takutnya kita meninggal tak bawa iman. Jadi kita takut itu. Akhir cerita ni kita tahu. Itu yang kata Nabi bilang, yang siapa tadi? Yang sahabat meninggal bunuh diri itu. Yang ada hadisnya. Orang beramal dengan amalan akhirat, jihad amalan akhirat. Antara dia dengan surga itu satu jengkal. Tapi ketentuan Allah telah berlaku, ya. Dia matinya mati su'ul khatimah. Akhir hidupnya dia berbuat maksiat, kemudian mati di neraka tempatnya. Itulah contoh tadi. Berperang itu amalan akhirat, tapi terakhir bunuh diri itu amalan maksiat, dosa besar lagi. Ya, dosa besar lagi. Di Kampung Arang sana ada yang gantung diri. Ya, gantung diri, tapi orangnya sakit. Sakit, kalau ngomong tak nyambung. Ikut majlis taklim dia tu, tapi semau dia lah. Hari ni muncul, sebulan hilang. Kalau muncul hari ni, besok datang, habis tu hilang. Kalau ngomong tak nyambung, tapi suka ke masjid, senang ke masjid. Ya kan? Tapi orang tu tahu, dah lah, ini anak saya Pak Ustaz, beginilah kata. Meninggal gantung diri. Gimana? Saya bilang ini orang akal tak cukup, ya kan?
itu terserah Allah lah. Karena kalau dalam Islam itu zawal akal itu mukallaf di beban agama itu pertama apa? Dia sudah balik. Akal itu akal sempurna. Nah ini terserah Allah udah ini orang tak sehat pikiran bunuh diri. Yang berbahaya itu orang sehat bunuh diri stres, banyak masalah tak mampu gantung diri. Itu mereka tempat. Ini orang sakit memang diketahui dari kecil sakit pikirannya oleh orang tuanya. Saya pun dah maklum dah, dia ada tak ada sama ya. Ini kan orang suka-suka dia lah. Kadang duduk depan sekali, kalah yang lain. Duduk depan sekali, kadang-kadang tak muncul sebulan. Dah maklum dah tu dah. Nah itu terserah Allah sudah. Jadi orang yang zawal akal tak ada kena hisab dia. Ya makanya orang gila tu tak kena hisab. Nah kena akal tak ada. Memang balik orang gila tu balik, tapi akal tak ada. Kalau seandainya dia gila umur 40 sampai dia meninggal 65, berapa tu? 25 tahun tak dihisab. Yang dihisab tu dari akal balik sampai 40. Kalau dari kecil sudah sakit, dari akal balik sakit sampai meninggal sakit, bersih dia, surga tempat dia. Nah, di kubur tak ditanya, kita ditanya. Makanya dia ketawa-ketawa di tong sampah tu. Dia bilang kau kena tanya, kata dia. Aku lepas. Jangan sepelekan orang gila. Dia sudah ada tempatnya tu. Ya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad